Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Perkenalkan, Ibu Dwi Oktaviani Mufidah, biasa dipanggil Vida. Berasal dari Purbalingga, mahasiswa IAIN Purwokerto yang sedang melaksanakan PPL di MI Muhammadiyah Karangluas Kidul. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Kelas 4, pembelajaran 4. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik mampu menunjukkan perilaku untuk selalu menuju kebaikan sebagai bentuk implementasi semangat hijrah Rasulullah SAW dan para sahabat ke Yasrib. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik mampu menunjukkan sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Beberapa peristiwa yang mengiringi hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. 1. Perintah untuk berhijrah. Setelah kaum muslimin berada di Madinah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk segera berhijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW langsung menemui Abu Bakar dan memberitahukan perintah tersebut serta memintanya untuk menemani beliau hijrah ke Madinah. Kemudian, Abu Bakar segera menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan dalam perjalanan, seperti kendaraan unta, bekal makanan, dan penunjuk jalan. Kepergian kaum muslimin ke Madinah ternyata telah tercium oleh kaum kafir Quraisy. Oleh karena itu, para pemuka Quraisy melakukan rapat di sebuah tempat yang bernama Darun Nadwah untuk menyusun strategi membunuh Nabi Muhammad SAW dengan cara mengutus para pemuda kafir Quraisy. Pada saat yang sama, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar untuk bertemu di luar kota Mekah pada malam hari. Pada malam hari tersebut, ketika Nabi Muhammad SAW akan berhijrah, para pemuda Quraisy yang akan membunuh Nabi Muhammad SAW, beliau dari segala arah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW meminta keponakannya, Ali bin Abi Thalib, untuk tidur di kasurnya, guna mengelabui para pemuda Quraisy. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya. Pada saat itu, para pemuka kafir Quraisy pun melihat ada seorang yang sedang tidur di atas kasur Nabi Muhammad SAW. Mereka menyangka itu adalah Nabi Muhammad SAW. Para pemuda kafir Quraisy pun terkejut ketika mengetahui bahwa yang sedang tidur di atas tempat tidur Nabi Muhammad SAW adalah Ali bin Abi Thalib. 2. Perjalanan di Gua Sur. Nabi Muhammad SAW segera menemui Abu Bakar yang telah menunggunya di luar kota Mekah. Kemudian mereka berdua meneruskan perjalanan hingga Gua Sur. Karena hari telah siang, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar masuk ke Gua Sur untuk menghindari kejaran para pemuda kaum kafir Quraisy yang akan membunuhnya.
Karena Nabi Muhammad SAW yakin bahwa para pemuda kafir Quraisy tersebut pasti akan mengejarnya hingga ke Gua Sur. Ternyata dugaan Nabi Muhammad SAW benar bahwa para pemuda kaum kafir Quraisy yang mencarinya sampai juga di depan Gua Sur, yang menjadi tempat persembunyian Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar. Para kaum kafir Quraisy segera memeriksa keadaan di sekitar Gua Sur. Akan tetapi mereka tidak menemukan tanda-tanda apapun bahwa ada seseorang yang telah melewati Gua Sur. Karena di sana masih terdapat sarang laba-laba dan sarang burung yang masih utuh. Ketika kaum kafir Quraisy semakin mendekat dengan mulut gua, Abu Bakar semakin ketakutan. Akan tetapi Rasulullah SAW tetap dalam keadaan tenang dan tidak panik. Dan beliau berkata, "Janganlah kamu merasa takut dan sedih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita." Atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kaum kafir Quraisy pun akhirnya meninggalkan tempat tersebut tanpa menemukan apapun. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar menetap di dalam Gua Sur selama 3 hari. Tidak ada yang mengetahui keberadaannya selain putra Abu Bakar dan kedua putri Abu Bakar, yaitu Aisyah dan Asma. Selama mereka bersembunyi di dalam gua, Asma sering membawakan bekal makanan untuk mereka berdua. 3. Rintangan menuju Madinah. Pada hari ketiga, datanglah seorang yang akan memandu perjalanan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar menuju ke kota Madinah. Setelah semua siap, Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Madinah. Di tengah perjalanan, mereka dikejar oleh seorang kaum kafir Quraisy yang bernama Suraqah, yang ingin menangkap mereka untuk dibawa kembali ke Mekah. Apabila ia berhasil, ia akan mendapatkan imbalan berupa 100 ekor unta. Akan tetapi, usahanya selalu gagal. Di tengah perjalanan, berkali-kali kuda yang dikendarinya terjerambah ke dalam tanah. Sebelum sampai ke tempat Rasulullah SAW, ia segera menghentikan usahanya karena kejadian tersebut dianggap sebagai pertanda buruk baginya. Akhirnya, Suraqah pun justru meminta maaf kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW pun dengan senang hati memaafkannya. 4. Membangun masjid pertama. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan di bawah terik panas matahari, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-13 dari kenabian, Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar tiba di daerah Quba. Selama Nabi di Quba, tinggal di rumah Kulsum bin Hamdan. Sedangkan Abu Bakar tinggal di rumah Habib bin Hosob. Selanjutnya datang rombongan yang menyusul ke Mekah untuk ikut hijrah ke Madinah. Mereka dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib yang terdiri dari Fatimah, Ummi Kulsum, Saudah, Ummu Aiman, Ummu Ruman, Musammah, Aisyah, Asma, dan beberapa kaum muslimin lainnya. Sesampainya kaum muslimin di Kuba, Kulsum bin Hamdan mewakafkan tanahnya untuk dibangun tempat ibadah bagi kaum muslimin. Pada saat itu, mulailah kaum muslimin membangun masjid pertamanya untuk beribadah. Setelah pembangunan masjid itu selesai, masjid tersebut diberi nama Masjid Aqwa. Masjid itulah yang tercatat dalam sejarah Islam sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke kota Madinah. Kedatangan rombongan Nabi Muhammad SAW telah lama ditunggu oleh warga Madinah. Bahkan disambut meriah dengan diiringi lantunan syair. B. Hikmah peristiwa hijrah ke Yatsrib. 1. Perjuangan selalu membutuhkan pengorbanan. Demi mengembangkan Islam, Nabi Muhammad SAW beserta rombongannya ikhlas menempuh perjalanan jauh.
yang sangat melitihkan, penuh bahaya, dan siap menderita, dari kota Mekah menuju kota Madinah. 2. Keberhasilan tersiarnya Islam ke beberapa daerah adalah hasil dari kerja keras Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya. 3. Peristiwa hijrah juga telah menyatukan kekuatan kaum muslimin. 4. Peristiwa hijrah juga telah memperkuat keyakinan kaum muslimin dalam menegakkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran untuk hari ini akhirnya selesai. Terima kasih Ibu sampaikan untuk anak-anak soleh dan solehah, serta Bunda yang selalu setia mendampingi proses pembelajaran. Tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.